Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Kalau di episode sebelumnya kita telah membahas sejarah tentang polemik Nasabah Alawi yang tidak hanya terjadi belakangan ini, tapi juga pernah terjadi di zaman kolonial Belanda, yang dimana polemik nasab ini dulu terjadi di tahun 1910 Masehi. Dan kini kita akan angkat kembali yaitu sejarah masuknya klan Pahlawi ke Nusantara yang saya ambil dari kanal YouTube-nya Puja Sumatera. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Hamengkubuwono II adalah kakek dari Pangeran Diponegoro. Kelak ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz yang berada di kampung Sayyidan ini ikut mendukung perang yang dikomandoi Pangeran Diponegoro tersebut. Saat Pangeran Diponegoro kalah perang dan ditangkap Belanda pada 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz beserta para pengikut Diponegoro lainnya tak mau menyerah. Mereka melarikan diri dan menyebar ke berbagai daerah. Mereka tetap menyimpan bara perlawanan pada para penjajah, sekaligus mendakwahkan Islam di daerah persembunyian. Karena kuatnya pengaruh Sayyid pada zaman itu, sehingga seluruh keluarga Sayyid terus diburu dan dibunuh, sehingga saat itu banyak para Sayyid yang menghilangkan gelar Sayyid. Mereka sembunyi dan banyak yang menyebar ke seluruh Nusantara, seperti Sumatera dan lainnya. Perlawanan rakyat dan para pejuang terus terjadi, dan diakui oleh sejarah bahwa titik perlawanan terhebat rakyat ada di Jawa Timur, Palembang, Aceh, dan Kalimantan. Sehingga Belanda merasa beberapa titik ini harus dijinakkan. Sahabat Puja Sumatera, Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan, pada tahun 1832 Masehi, 2 tahun setelah Perang Diponegoro padam, penjajah Belanda mendatangkan orang Arab dari Yaman ke Nusantara. Inilah pertama kali Arab Yaman berada di Nusantara. Orang Arab Yaman datang ke Nusantara saat Islam sudah besar. Belanda mengincar orang Yaman karena negara mereka mengalami konflik perang saudara dan didorong faktor kemiskinan. Dan Belanda meyakini orang Yaman mampu menandingi para Sayyid yang telah lama berada di Nusantara. Negeri Hadramaut pada akhir abad ke-19 itu mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri. Mereka memperebutkan kekuasaan di Hadramaut. Bahkan kekayaan Hadramaut tahun 1930 hanya dapat memenuhi kebutuhan seperempat penduduknya. Padahal penting dicatat, pada tahun itu 20-30% penduduk Hadramaut tinggal di berbagai negara lautan India. Para Habib dari Yaman ini tidak mengalami ikut perang terhadap Belanda, sebab mereka didatangkan langsung oleh Belanda sendiri. Di Nusantara, Habib dari Yaman diangkat Belanda menjadi kapitan Arab, mufti, dan sejumlah jabatan administratif penting lainnya. Komunitas ini disiasati oleh pemerintah kolonial dengan membuat basis kependudukan di kawasan-kawasan tertentu, atau kawasan terkuat perlawan rakyat pribumi terhadap Belanda, yang disebut Kampung Arab. Keberadaan Kampung Arab ini bisa dijumpai di beberapa pulau di Indonesia. Di Jawa, keberadaan mereka ada di Jakarta, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jember, Bondowoso, Pasuruan, Malang, Gresik, dan lain-lain. Di Bali ada di Singaraja. Di NTB kaum Arab berbasis ada di Sumbawa. Sebaliknya, di NTT mereka berkerumun di Kupang dan Sumba. Di Sumatera mereka berkoloni di Palembang, Deli Serdang, Jambi, dan Aceh. Di Kalimantan, kampung Arab dijumpai di Banjarmasin dan Pontianak. Di Madura, mereka ada di Bangkalan dan Sumeneb. Di Sulawesi, mereka ada di Palu, Makassar, Gorontalo, Donggala, dan Manado.
Di kawasan Maluku, keberadaan komunitas Arab ada di Ambon, Ternate, dan Banda Neira. Beberapa Sada Alawiyin generasi awal oleh kolonial dimasukkan atau ditempatkan untuk melanjutkan kerajaan atau kesultanan, seperti Kesultanan Pontianak, Siak Sri Indrapura, Sambas, Pelalawan, Riau Lingga, dan sebagainya. Sahabat Puja Sumatera, sebab pasca Perang Diponegoro, pemberontakan dari kaum tarekat masif menyerang Belanda. Belanda merasa kewalahan menghadapi serangan kaum tarekat. Untuk meredam perlawanan kaum tarekat, Belanda mendatangkan Habib Yaman ini. Tugas mereka adalah membuat fatwa bahwa tarekat itu haram. Tujuannya agar serangan dari kaum tarekat pada Belanda melemah. Dalam keterangan Kiai Haji Agus Sunyoto, Sayyid Hijaz berbeda dengan Habib Yaman, baik secara genealogi, kecenderungan maupun tugasnya di Nusantara. Sayyid Hijaz datang ke Nusantara untuk berdakwah dan berasimilasi dengan warga lokal. Sedangkan Habib Yaman didatangkan Belanda untuk meredam perlawanan. Tak heran jika mereka cenderung membangun sekat feodal ala-ala penjajahan Belanda. Belanda mencoba menjadikan para Arab Hadrami ini berkuasa di Indonesia dengan cara mengangkat atau menyisipkan di keraton atau kesultanan di seluruh Indonesia. Ada yang dijodohkan dengan putri-putri raja, diangkat menjadi panglima keraton, bahkan sampai menjadi raja. Banyak di antara orang-orang Arab Hadrami yang kemudian diangkat oleh Belanda menjadi penguasa daerah, seperti di Pontianak, Aceh, Palembang, Demak, Cirebon, dan Mataram. Bahkan orang Arab Hadrami ini diberikan kekuatan atau dukungan penuh oleh Belanda untuk menjabat di pemerintahan. Kami ambil contoh di Kesultanan di Pontianak, Sayyid Idrus bin Sayyid Abdurrahman Al-Idrus, yang menobatkan dirinya sebagai Tuan Besar Kubu di Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak, Sultan Hamid II, yang dalam tubuhnya mengalir darah Arab Hadrami dengan nama lahir Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, dan juga Hussein Mutahar, A.R. Baswedan, Ali Alatas, hingga Alwi Shihab, dan masih banyak lagi yang dimasukkan dalam kerajaan dan pemerintahan Hindia Belanda, sampai terbentuknya Republik Indonesia. Sahabat Puja Sumatera, cara Belanda memberikan fasilitas dan jabatan di pemerintahan tidak lain karena agar hubungan komunikasi cepat dan akurat. Selain itu agar mudah untuk menguasai Indonesia. Kekuatan dinasti Belanda